Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. MRT Jakarta telah menjadi moda transportasi massal pilihan masyarakat dan kita dapat melihat jumlah penumpang yang terus meningkat. Pertama kali diputuskan untuk dibangun adalah pada tahun 2013 oleh Pemprov DKI hingga fase 1 Lebak Bulus Bundaran HI beroperasi. Kemudian dilanjutkan di fase 2A. Satu hal yang penting adalah yang CP203 dari Glodok ke kota telah tersambung dua terowongannya, baik yang ke arah kota ataupun dari kota ke arah Glodok. Sebagian besar proses pembangunan berlangsung di bawah tanah ataupun underground. Nah, ini adalah area pembangunan stasiun Glodok. Di bawah dari tatakan-tatakan besi ataupun dek-dek yang ada di sana sebenarnya sudah ada struktur bangunan stasiun yang terdiri dari beberapa lantai. Kemudian di kedua ujung stasiun tersebut ada terowongan. Itu tadi terowongan yang baru saja selesai di akhir Oktober, yaitu yang ke arah stasiun kota, baik itu yang northbound dari arah Glodok ke kota dan juga southbound dari kota ke arah Glodok. Pekerjaan-pekerjaan yang masih berlangsung di area Glodok ini seperti pembuatan fasilitas-fasilitas terutama di area peron, kemudian juga dilanjutkan pengeboran dari arah stasiun Glodok menuju ke arah stasiun Mangga Besar ya, ataupun southbound Glodok Mangga Besar. Pada saat penggalian telah selesai, maka terowongan tersebut akan terpasang segmental beton seperti ini yang membentuk lingkaran dan sepenuhnya menjadi terowongan. Nah, di bagian bawah itu dapat dipasang rel ya, sehingga kereta MRT dapat melaluinya. Untuk melihat proses-proses pembangunan yang masih berlangsung di dalam area konstruksi stasiun Glodok, kita menaiki bis Transjakarta. Di bagian awal dari area konstruksi, di sini jalannya terpecah menjadi dua arah. Masih banyak material-material di sisi atas yang ditempatkan di area-area dek ataupun lantai yang terbentuk dari baja ataupun juga beton. Kemudian terdapat tabung silo serta gantry crane. Di sini gantry crane dipergunakan untuk biasanya menurunkan alat-alat berat atau juga material-material ke dalam area yang sudah digali. Salah satu yang diturunkan adalah TBM ya, ataupun tunnel boring machine. Kemudian ada segmental beton yang tadi yang dipergunakan untuk membentuk terowongan. Nah, ada dua TBM ataupun tunnel boring machine yang dioperasikan di sini ya, yaitu satu yang ke arah kota dan satu lagi yang ke arah Mangga Besar. Nantinya stasiun Glodok akan seperti ini. Di depan dari area pusat komersial terdapat di sisi tengah itu ada halte Transjakarta yang akan terintegrasi dengan stasiun MRT Glodok di bagian bawah ya. Kemudian ada entrance ataupun area keluar masuk dari para penumpang yang akan menuju ke dalam stasiun tapi berada di kedua sisi jalan. Modelnya kurang lebih seperti ini, agak menanjak menggunakan tangga lalu turun ke arah area concourse. Terdapat beberapa lantai ke bawah tanah ya, dengan tingkat kedalaman 14,5 meter. Kemudian dengan lebar 22,4 meter dan panjang stasiun Glodok sendiri adalah 240 meter. Dari peta berikut dapat kita lihat ya, struktur stasiun Glodok itu berada di tengah Jalan Gajah Mada dan juga Jalan Hayam Wuruk. Kemudian ada entry ataupun area keluar masuk mulai dari entry 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk entry nomor 5 itu berada di tengah, tepatnya yang terhubung dengan halte Transjakarta. Sedangkan entry lainnya berada di kedua sisi jalan yang dapat berupa anak tangga, kemudian lift, serta eskalator. Dari media sosialnya MRT Jakarta di sini dapat kita lihat pada tanggal 27 April lalu sudah tersambung terowongan satu lagi yang menghubungkan kawasan stasiun MRT kota ke arah stasiun Glodok. Sedangkan dari arah Glodok ke kota sudah lama tersambung. Kedalaman dari terowongan tersebut adalah 18 meter di bawah permukaan tanah. Lalu terowongan ini memiliki panjang 240 meter dan menghubungkan stasiun MRT kota dan juga stasiun MRT Glodok. Diameter dari terowongan itu adalah 6 meter ya, jadi ada 3 meter radiusnya
untuk nantinya dapat dilewati oleh rangkaian kereta, di mana di bagian dasar itu akan rata dan menjadi slab track ataupun bantalan rel kereta MRT Jakarta. Proses pekerjaan pembangunan terowongan dari arah kota menuju ke arah Glodok ataupun jalur selatan southbound itu dimulai sejak 4 September lalu. Kemudian selesai ya di 28 Oktober. Jadi mungkin hampir 2 bulan ya proses pembangunan dilakukan siang malam sehingga kedua terowongan dapat tersambung. Selanjutnya mungkin akan dilakukan pemasangan misal rel atau juga fasilitas-fasilitas lainnya, jaringan utilitas, jaringan komunikasi yang ada di jalur terowongan MRT Jakarta tersebut. Satu lagi proses pekerjaan yang berlangsung itu adalah pembuatan terowongan dari arah stasiun Glodok ke arah stasiun Mangga Besar ataupun southbound lagi ya, dan panjangnya kurang lebih 435 meter. Dan tentunya lebih panjang dibandingkan dengan jarak antara stasiun MRT Glodok Kota yaitu di 240 meter. Nah, waktu pengerjaan akan lebih lama ya dibandingkan dengan sebelumnya. Tentu hal ini juga kita tunggu, di mana masyarakat saat ini mengharapkan MRT Jakarta fase 2A dapat selesai ya tepat waktu yang ditargetkan di tahun 2027 untuk Bundaran HI sampai ke Harmoni, kemudian di 2029 sampai ke stasiun MRT Kota. Stasiun MRT Kota sendiri itu memiliki panjang 231 meter dengan lebar 17 meter. Nah, berada di 24 meter di bawah tanah ya, dan itu menghubungkan kawasan Glodok sebenarnya di dekat Pancoran Tea House sampai ke perempatan yang ada di stasiun KRL Beos. Pembangunan dari MRT fase 2A ini mendapat perhatian dari Wakil Presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka. Beliau mengunjungi area konstruksi ya tepatnya di sekitar stasiun Monas pada tanggal 22 Oktober lalu melihat perkembangan dan progres pembangunan yang sudah berlangsung. Selain mengunjungi area yang ada di stasiun Monas yang sudah mulai selesai ya, kemudian Wakil Presiden juga berjalan kaki di dalam terowongan yang menghubungkan stasiun Monas dan juga stasiun MRT Tamrin. Yang kita ketahui stasiun MRT Tamrin adalah stasiun interchange nantinya yang akan menjadi titik temu dari jalur lintas timur barat yaitu Balaraja ke arah Cikarang ya, dengan lintas utara selatan kota ke arah Lebak Bulus. Walaupun kita belum tahu waktu pengerjaan dimulainya fase 3 timur barat tersebut. Sejauh ini tunnel boring machine hanya ada 2 ya untuk pekerjaan pembuatan terowongan. Ada masukan-masukan dari sahabat On-Road Indonesia dan juga para pemerhati transportasi untuk menambahkan dari tunnel boring machine serta para pekerja agar lebih cepat selesai. Kawasan Glodok adalah kawasan yang cukup bersejarah dalam perkembangan kota Jakarta. Tentunya juga masuk dalam penataan kawasan induk kota tua. Dengan adanya moda transportasi massal yang bagus, akses yang baik menuju ke kawasan ini yang juga nanti dapat direstorasi, dipugar, serta direnovasi, maka bisa saja kawasan di sekitar Glodok dan juga kota tua menjadi tujuan wisata sejarah bagi warga negara Indonesia, apalagi warga negara asing. Kita mulai memasuki jalan pintu air ya. Di sini terdapat kawasan yang ditutup dan itu adalah area yang sedang dibangun struktur dari bangunan stasiun MRT kota. Sebenarnya terdiri dari beberapa lantai yang tidak kita bisa lihat di sini dikarenakan sudah ditutup dengan dek-dek ataupun kepingan-kepingan baja di atas rangka-rangka yang disiapkan menjadi lantai. Nah, di bagian bawah ya, di sana sudah ada terowongan yang tersambung ke arah stasiun Glodok. Tadi sudah 2 terowongannya. Sedangkan pekerjaan masih berlangsung di dalam area stasiun MRT kota. Panjang dari stasiun ini adalah tadi yaitu 400 meter. Kemudian sampai ke arah titik pertemuan dengan stasiun KRL Beos yang ada di perempatan.
Bagian dalam di sini masih ada material-material seperti U-shape girder atau semacam U-ditch begitu, cuman agak lebih panjang ya. Lalu ada area-area yang masih terbuka, bagian atasnya tidak ditutup dengan lempengan-lempengan baja atau juga beton ya. Nah, lempengan tersebut memiliki kekuatan yang cukup maksimal kalau kita lihat, karena di atasnya itu selain dari material juga ada kendaraan-kendaraan berat melewatinya atau bergerak ya di atasnya melakukan dari pekerjaan-pekerjaan konstruksi stasiun MRT Jakarta Kota. Nah, di bawah dari perempatan ini akan ada akses ya yang nantinya tersambung ke sana di bagian kiri, tepatnya di depan plaza stasiun KRL Beos. Modelnya seperti rem turun, ada anak tangga di sini nih yang jalur utamanya sampai ke arah terowongan entrance masuk ke stasiun MRT Kota. Tadinya area yang ada di depan kita yang sudah semak-semak ini adalah halte Transjakarta yang memiliki akses melalui terowongan. Jadi nanti ya dari stasiun KRL Beos ataupun stasiun KRL KAI Kota tinggal menuju ke area entrance yang sudah disiapkan, masuk ke arah area concourse tepat di lantai-lantai di area stasiun MRT Kota. Di depan plaza dan juga area di pinggir jalan gedung-gedung Kota Tua di sini dimanfaatkan oleh banyak para pedagang ya. Kita melihat juga ada sampah-sampah yang mulai berserakan. Mudah-mudahan dapat diatur dan ditata lebih baik lagi ya dari para pedagang yang ada agar lebih rapi, lebih bersih, tidak menggunakan trotoar untuk berdagang. Agar lebih jelas ya model dari struktur stasiun MRT Kota, kita bisa lihat di maket mini di galeri MRT Kota yang ada di stasiun Beos. Di sini ya di tempat ujung ya ini ada southbound tunnel ataupun terowongan yang southbound dari arah kota ya MRT Kota ini ke arah Glodok. Kemudian ada northbound itu dari arah Glodok nanti menuju ke stasiun MRT Kota. Sedangkan entrance di sini sudah disiapkan di sekitar Pancoran Tea House ya. Posisi stasiun berada di sisi barat dari jalan pintu air yang kalau kita lihat. Dengan panjang 400 meter, maka dari pertigaan Pancoran Tea House ataupun juga Glodok Pancoran itu ujung stasiun satu lagi persis berada di bawah dari perempatan titik temu ya jalan ke arah Mangga 2, ASMK dan juga pintu air sendiri serta stasiun KAI Beos. Di bagian atas lantai ini akan menjadi area concourse ya pada saat nanti para penumpang memasuki entrance yang sudah dibuat. Lalu ada gate di sana, area komersial baru bisa turun ke bawah setelah tapping di gate menuju ke area platform. Di depan plaza dari stasiun Beos di sini ada grand entrance atau pintu utama yang berupa anak tangga dan juga eskalator di bagian pinggir. Ada satu lagi entrance ya agak di sudut, ini entrance nomor 4 kalau kita keluar dari stasiun KAI Beos yang pintu selatan. Ada anak tangga saja yang disiapkan di sini. Mungkin juga yang kotak itu adalah lift. Berarti dari lobi utama stasiun Beos keluar langsung ke kiri, bisa turun anak tangga ke bawah, memasuki entrance yang ada sampai di area concourse stasiun MRT Kota. Kalau tidak ingin berjalan kaki sampai ke stasiun Glodok melewati jalan besar yang ada di atas, bisa memanfaatkan area yang ada di dalam stasiun. Mungkin akan tapping terlebih dahulu ya. Di dalam galeri MRT Jakarta yang ada di stasiun Beos ataupun stasiun KAI Kota, di sini terdapat informasi yang cukup lengkap tentang pembangunan dari MRT Jakarta ya, mulai yang sudah beroperasi dari arah Lebak Bulus sampai ke arah Bundaran HI. Ini adalah gambar terowongan yang disambungkan dengan dinding ya, kemudian membentuk terowongan yang mirip dengan aslinya. Sebenarnya dalam terowongan itu ada berbagai macam jaringan ya, ada utilitas, kemudian ada pipa dan mungkin kabel-kabel yang berfungsi untuk kelistrikan ya atau juga untuk komunikasi.
Di depan kita ini adalah tunnel boring machine. Ini miniatur dari tunnel boring machine tersebut ataupun TBM dengan pisau-pisau yang ada di ujungnya. Kemudian memiliki diameter 6,8 ya. Dan segmental ataupun bagian-bagian beton yang bisa disusun itu akan membentuk diameter terowongan adalah di 6 meter. Tanah yang sudah dikeruk menggunakan pisau-pisau tadi akan dikeluarkan ke arah belakang dari tunnel boring machine yang terus bergerak. Modelnya agak ditekan ya ke arah tanah, kemudian tanahnya dikeruk, dan di bagian belakang sekali itu terdapat semacam lokomotif ya yang berfungsi mendorong mungkin segmental serta membawa tanah yang sudah dikeruk oleh mesin ini. Jadi proses pemasangan dari segmental beton ataupun bagian-bagian beton itu dilakukan langsung. Jadi tidak ditunggu terlebih dahulu terowongannya digali. Namun pada saat digali dipasang sehingga terowongannya benar-benar terbentuk dan dapat dilewati kembali oleh si TBM ini terus-menerus sampai ke arah ujung dan tembus ya di stasiun-stasiun yang memang sedang dikerjakan. Tadi ada di stasiun Glodok dan juga ada di stasiun MRT kota. Terdapat bak-bak besi yang dibawa oleh tadi mungkin ditarik oleh lokomotif ini, sekalian juga ada jalur yang bisa dilewati oleh TBM. Nah, ini yang sudah dipasang segmentalnya, kemudian TBM-nya terus bergerak. Nah, bak-bak tadi itu biasanya diisi dengan tanah yang dikeruk. Kemudian segmentalnya itu juga didatangkan dan dipasang sedikit demi sedikit. Dari arah stasiun kota, kita akan bergerak lagi menuju ke arah Glodok. Di depan stasiun kota pintu sisi utara, di sini sepenuhnya di bagian pinggir jalan dipergunakan untuk berdagang. Sehingga kendaraan-kendaraan termasuk bis Transjakarta juga mengalami ketersendatan dikarenakan menyempitnya jalan di area ini. Penggunaan jalur-jalur pejalan kaki ya, kemudian sampah yang mulai banyak berserakan di sana dapat kita lihat sehari-hari di area ini. Yang tadi kita harapkan ada penataan area khusus untuk para pedagang, jadi lebih mudah dikontrol, dibersihkan, serta ditata, dan tidak menggunakan trotoar karena terkadang yang kita lihat di area trotoar itu juga dibuang bekas-bekas limbah-limbah dari minuman atau juga bekas limbah-limbah penggorengan sehingga membuat trotoar menjadi hitam dan kotor ya. Nah, hal tersebut ya mengakibatkan mungkin orang akan malas melewatinya dikarenakan mungkin licin atau juga kumuh seperti itu. Di seberang sana itu adalah akses tadi menuju ke halte Transjakarta melewati terowongan bawah tanah di area perempatan ini. Nanti tidak ada lagi ya akses itu, mungkin akan jadi entrance, kita belum tahu. Yang jelas di bawah perempatan ini akan ada jalur yang menuju ke stasiun MRT kota. Nanti tembus di sini ya di bagian bawah. Baik, kita lihat dari arah sebaliknya. Di sini material-material yang ada di dalam area pembangunan untuk area-area yang agak berbahaya ya, mungkin ada tulang-tulang besi yang masih belum dicor. Di bagian bawah diberi pagar, dan ini tentu standar keamanan dari bekerja. Tidak banyak lagi alat-alat berat di sini karena struktur stasiun nampaknya sudah selesai, mengingat terowongan itu juga sudah tersambung ya. Berarti kalau sudah tersambung terowongan, sudah ada bagian yang paling bawah lantainya yang nanti akan ada rel keretanya beserta peron. Penggunaan dek yang model begini ini agar lebih mudah ya pada saat pekerjaan dibuka ditutup, kemudian memiliki kekuatan untuk naruh barang, untuk dilewati kendaraan dengan ditempatkan di atas rangka-rangka baja yang kuat, itu sangat-sangat efektif dan efisien. Mudah-mudahan nih pekerjaan MRT Jakarta yang kita tunggu-tunggu dapat lancar, cepat selesai ya. Memang kalau kita lihat lagi LRT Jabodebek, LRT Jakarta agak lebih cepat ya dibandingkan dengan MRT Jakarta. Mungkin medannya berbeda. Kalau untuk area di sekitar kota
kota di sini, yaitu banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah yang ketemu di penggalian. Kemudian harus dikeluarkan terlebih dahulu ya, dilakukan proses yang tidak bisa sembarangan karena penemuan-penemuan itu tidak boleh, mungkin lebih dijaga lah ya, tidak boleh pecah, tidak boleh rusak, atau juga mungkin tidak dikenali ya nantinya. Nah, ada penemuan-penemuan penting di sini seperti rel tram, karena tadinya Belanda telah membangun moda transportasi massal dari kota menuju ke arah Jatinegara ya. Jadi Belanda pada waktu itu sudah memikirkan transportasi massal. Di depan kita ini adalah stasiun Mangga Besar. Kemudian secara posisi stasiun ini berada di Jalan Gajah Mada, berbeda dengan stasiun Harmoni dan juga stasiun Sawah Besar. Jadi dari Mangga Besar ini akan ada crossing ke arah stasiun Sawah Besar di bawah kali yang ada. Kali ini sebenarnya bernama Kali Batanghari dan juga adalah anak dari Kali Ciliwung yang dialirkan dari arah Istiqlal. Nah, pekerjaan yang berlangsung di sini adalah menunggu, ini masih pembuatan struktur stasiun ya, yaitu pengeboran dari terowongan arah Glodok menuju ke Mangga Besar di sini. Berarti pada saat pengeboran selesai, bagian bawah dari stasiun Mangga Besar juga harusnya selesai. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.